Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami di sini untuk melakukan wawancara terkait pelaksanaan supervisi di sekolah ini. Nah, terkait visi dan misinya Ibu, bagaimana visi dan misi dari sekolah ini? Ya, jadi visi dari sekolah ini itu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, terus peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu, adakah usaha atau upaya yang dilakukan sekolah untuk mencapai visi tersebut? Iya, jadi upaya sekolah itu jadi kami itu setiap tahun ajaran baru ataupun tahun misalnya di Januari kami mereview. Jadi kami itu ada namanya mereview apa-apa saja yang telah kami lakukan selama setahun dan apa rencana kerja kami di sekolah yang selama 1 tahun yang akan mendatang. Nah, dari situ kan bisa direncanakan apa-apa yang akan kami kerjakan yang sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Misalnya saja kan di visi misi kan ada lingkungan hidup begitu. Jadi di sini itu kami berupaya bagaimana supaya terlaksana seperti adiwiyata seperti itu. Terus sesuai profil pelajar Pancasila kan di sini banyak ya, ada beriman, terus mandiri, gotong royong, kreatif seperti itu. Jadi kita berusaha bagaimana supaya anak-anak itu bisa mandiri dengan misalnya diadakan kegiatan ekstrakurikuler, terus diadakan juga pelatihan untuk pengembangan guru seperti itu. Berapa jumlah rombel kelas yang ada di sekolah ini? Iya, jadi rombel kelas itu ada 17 rombel yang meliputi kelas A, B, dan C. Adapun jumlah siswa itu ada sekitaran 427 siswa. Kalau jumlah gurunya di sekolah ini Bu, dan apakah semua guru yang ada di sini sudah memadai untuk mengajar? Iya. Jadi di sini itu kalau dengan staf ada 29, terus gurunya itu ada 25 guru. Adapun latar belakang dari pendidikan guru yang ada di sini ya sesuai dengan apa yang diampu, seperti misalnya kan kita kalau guru kelas itu harus dia linear begitu, harus PGSD seperti itu, atau di sini kan seperti jurusan matematika kan linear dengan PGSD, terus ada juga bahasa Indonesia linear. Adapun untuk mata pelajaran seperti PJOK juga linear, kan ada 3 guru mata PJOK di sini. Kemudian agama ada 3 juga yang sesuai linear juga. Kemudian guru bahasa Inggris ada 2 linear juga. Untuk ekstrakurikulernya ada berapa ekstrakurikuler? Ya, jadi di sini itu kita ada 7 ekstrakurikuler. Jadi ada pramuka, terus drum band, tahfiz, seni, apa lagi ya? Dokter cilik, karate, dengan seni tari tadi. Menurut Ibu sebenarnya apa itu supervisi? Ya, jadi supervisi itu untuk mengetahui bagaimana kualitas dari seorang guru. Jadi supervisi itu bukan untuk mencari kesalahan seorang guru, dari mana letaknya kesalahan, bukan, tapi untuk menilai kualitas dirinya, untuk bagaimana supaya bisa lebih berkembang seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan supervisi di sekolah ini bagaimana Bu? Ya, jadi tiap semester itu ada memang aturan dari Dinas Pendidikan bahwa semua ASN yang ada di satuan pendidikan harus disupervisi. Jadi ada 2 dalam 1 tahun pembelajaran, ada 2 jenis supervisi. Untuk semester ganjil ada namanya supervisi administrasi. Jadi perangkat ajar guru akan diperiksa seperti itu. Kemudian untuk semester 2 supervisi akademik yang meliputi guru dilihat cara mengajarnya seperti itu. Bu, jadi berapa kali supervisi akademik ini dilakukan di sekolah Ibu? Kalau supervisi akademik
sesuai peraturan Dinas Pendidikan itu 1 kali. Jadi dilakukan oleh pengawas sekolah. Jadi untuk dalam proses pembelajaran, bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, Bu? Apakah siswa antusias dalam belajar? Iya. Jadi sebenarnya antusias siswa itu tergantung dari bagaimana pengaturan kelas kita, bagaimana cara kita menguasai kelas, terus bagaimana model pembelajaran yang diterapkan kepada siswa. Tentulah pasti siswa kalau mau melihat keaktifan seorang siswa pasti harus pembelajaran itu berpusat pada siswa, berpusat pada murid. Karena kan kalau misalnya guru yang lebih dominan di kelas sementara anak-anak itu hanya duduk, dia mendengarkan, kan ya tidak ada antusias di dalam diri anak tersebut. Jadi apa langkah selanjutnya setelah pelaksanaan supervisi akademik ini dilakukan? Ya, jadi langkah selanjutnya itu kami kan kalau misalnya setelah selesai supervisi akademik, kami dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian direfleksikan apa-apa saja yang menjadi yang belum tercapai seperti itu. Nah, setelah itu kami sebagai guru menindaklanjuti seperti itu apa yang masih kurang dalam pembelajaran kami. Jadi Bu, bagaimana tindak lanjut supervisi akademik di SD Bawah Karang ini? Ya, jadi di sini kan kalau misalnya supervisi akademik telah dilakukan, kemudian pengawas sekolah ada rubrik yang diberikan, rubrik penilaian selama kami disupervisi. Setelah itu kami tindak lanjuti apa yang masih kurang di situ, kami perbaiki untuk menjadi refleksi buat kami untuk diperbaiki ke depannya seperti itu. Menurut Ibu, apakah ada manfaatnya pelaksanaan supervisi akademik di SD Bawah Karang ini? Iya, saya pikir sangat bermanfaat karena kan kalau kami tidak disupervisi, kami tidak tahu bagaimana kualitas kami dalam mengajar. Setidaknya kan kalau misalnya kami disupervisi, manusia kalau tidak ada orang lain yang menilai, maka tidak bisa berkembang. Kita tidak tahu di mana letak yang harus diperbaiki di dalam diri kita, seperti itu. Dan supervisi juga kan berguna untuk pengembangan kami ke depannya. Bagaimana Bu pendapat tentang rumor yang guru takut disupervisi? Oh iya, jadi sebenarnya itu guru itu tidak takut disupervisi, cuma mungkin hanya deg-degan seperti itu. Kan setiap orang kalau misalnya diperiksa oleh atasannya, misalnya kita, kalau diperiksa dilihat mengajar oleh dosen, tak pasti agak deg-degan, bukan takut ya, cuma ya nervous saja seperti itu. Tapi untuk takut tidak. Kan kami selama lengkap, selama perangkatnya lengkap, terus siap, tidak ada. Ya saya pikir bukan takut sih, nervous saja. Bu, terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk kami melakukan wawancara terkait pelaksanaan supervisi di sekolah ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, coaching untuk supervisi akademik. Adapun untuk aksi nyata ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Nah, sekarang saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Baik, di sini saya bersama dengan rekan guru saya di SDN Bawah Karang 1. Silakan Ibu perkenalkan namanya, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, guru kelas 5 SD Negeri Bawah Karang 1. Baik Bu Rizka, terima kasih untuk waktunya. Jadi sebelum nanti saya observasi, saya akan bertanya beberapa hal ya Bu Rizka. Baik, di sini apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti saat belajar? Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan adalah
mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen fungsinya, yaitu satu tunggal dan sempurna. Baik Bu Rizka, jadi di sini kan kira-kira bagaimana pembelajarannya Bu Rizka saat sebelumnya ini dan pengembangan apa yang akan Bu Rizka lakukan nanti saat di kelas? Pada saat pembelajaran sebelumnya yang saya laksanakan di kelas, saya hanya berpacu pada buku, berfokus pada buku saja. Setelah itu baru dijelaskan. Lalu setelah dijelaskan, saya hanya memberikan tugas langsung ke siswa. Nah, setelah mempelajari RPP berdiferensiasi ini, saya jadi lebih mengetahui bahwa pembelajaran siswa itu berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya yang auditori, yang hanya mendengarkan bisa langsung memahami, dan ada juga gaya belajarnya visual, yang hanya melihat gambar bisa paham. Kemudian ada juga yang gaya belajarnya kinestetik, yang hanya menyentuh lalu bisa mengetahui. Oke. Ya Bu Rizka, jadi di sini Bu Rizka pengembangannya apa yang akan Ibu lakukan? Untuk pengembangannya, saya akan menampilkan PowerPoint di depan siswa. Kemudian saya juga akan memperlihatkan contoh yang konkret kepada siswa. Dan juga saya akan menyajikan sebuah lagu kepada siswa agar siswa di kelas lebih bersemangat lagi dalam belajar. Jadi Bu Rizka, kalau misalnya lagu mungkin anak-anak akan lebih mengerti ya pelajaran seperti itu ya. Lebih bersemangat pokoknya. Jadi Bu Rizka, untuk strategi apa saja yang akan dilakukan atau rencana apa yang akan dilakukan saat pembelajaran nanti? Jadi strategi yang akan saya laksanakan nantinya dalam proses pembelajaran, yang pertama saya akan menampilkan PowerPoint di depan siswa. Jadi luar biasa sekali ya Bu Rizka kegiatannya nanti. Baik Bu Rizka, untuk rencana pembelajaran ini Bu Rizka, apakah Ibu Rizka melibatkan rekan sejawat atau siapa saja yang dilibatkan? Oh ya, insya Allah saya akan juga melibatkan teman sejawat dalam pembuatan RPP, langkah-langkah penyusunan RPP, kemudian sharing-sharing tentang alat perangkat apa saja yang akan dibutuhkan nantinya. Kemudian dalam pembuatan LKPD perlu yang namanya refleksi seperti itu Bu Rizka. Nah sekarang untuk mengetahui apa-apa yang masih kurang dalam pembelajaran kita, jadi refleksi itu bukan untuk mengetahui mencari-cari masalah, tapi kita bagaimana supaya dari kekurangan kita itu kita bisa berubah menjadi lebih baik ya Bu Rizka. Nah kira-kira refleksi apa yang akan dilakukan? Oke, dari supervisi ini yang dilakukan, saya lebih paham, saya lebih mengetahui tentang kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Jadi yang saya akan laksanakan nantinya, saya akan mengikuti seminar-seminar yang bisa membantu saya dalam mengembangkan potensi dalam diri saya dalam proses pembelajaran. Akan mencari materi-materi pendidikan yang lain seperti itu ya Bu Rizka ya. Nah dari paparan yang Bu Rizka sampaikan ini, kira-kira rencana pembelajarannya kapan akan dilakukan? Oke, jadi rencana pembelajarannya itu saya akan laksanakan pada hari Senin tanggal 29 ini. Saya sudah tidak sabar Bu Rizka untuk melihat bagaimana Bu Rizka nantinya mengajar dengan rencana-rencana yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih Bu Rizka. Jadi cukup sekian untuk observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi tentang IPA ya. Materinya IPA yaitu sat tunggal dan sat campuran. Ya, pernah dengar?
Oke, itu tunjuk satu orang. Siapa yang bisa? Ke depan. Oke, ada yang bisa. Coba tunjukkan ke depan yang mana di sini sat tunggal yang termasuk unsur contohnya dan sat tunggal senyawa. Oke, tunjukkan saja yang mana yang termasuk contohnya sat unsur senyawa. Sat tunggal unsur yang Zat tunggal unsur adalah zat yang merupakan syarat dan zat senyawa adalah air. Oke, sudah betul? Jadi yang termasuk zat tunggal unsur, air masuk tidak? Yang unsur? Kalau air masuk zat tunggal apa? Oke, kalau logam. Ya. Ini air sat tunggal atau campuran? Air tunggal. Kalau begini maksudnya, ini tunggal atau campuran? Kalau ini campuran. Campuran. Apa campurannya ini? Air. Pasir. Ini masih tunggal atau campuran? Oke, ya ke sini kau perhatikan. Ibu masukkan ini pasir ya. Pasir ini ke dalam air. Oke, jadi pada saat ibu ini kan tadi airnya bersih ya.
Oke, sekarang LKPD-nya sudah jadi ya. Nah, terakhir kita akan referensi ya tentang materi satu tunggal dan campuran. Ya, apa yang bisa kami simpulkan? Sesuai yang hanya tadi. Kalian perhatikan ya. Yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat campuran adalah zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat campuran adalah zat yang komponennya penyusunnya lebih dari dua zat atau materi. Oke, tepuk tangan dulu untuk dosen. Jadi, kita betul ya apa yang disampaikan oleh Dika. Zat campuran, zat komponen penyusunnya itu terdiri atas dua atau lebih zat atau materi, ya. Dimana contohnya zat tunggal itu apa? Contohnya zat tunggal berupa apa? Air, gula, garam, besi, aluminium, apa lagi? Nah, kemudian kalau zat campuran itu contohnya apa lagi? Sirup, kopi, air dan teh, susu. Ya, itu sudah. Oke, jadi bisa dipahami untuk materi hari ini tentang zat tunggal dan zat campuran. Bisa dipaham? Bisa dipahami? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Jadi kali ini saya didampingi ibu pengajar praktik, Ibu Anggreni Latif, dan guru rekan guru saya Ibu Rizka. Baik, saya mulai Bu. Baik Bu Rizka, jadi hari ini kan kemarin saya sudah lihat Ibu di kelas, saya sudah observasi, namun saya ingin bertanya ya, Bu Rizka, bagaimana perasaan Ibu Rizka setelah diobservasi kemarin? Setelah diobservasi kemarin, alhamdulillah sangat senang ya, apalagi siswa sangat antusias. Karena kan sebelumnya itu pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu hanya berfokus pada buku yang hanya menjelaskan. Tapi setelah saya terapkan menampilkan PowerPoint, kemudian saya memberikan contoh yang konkret, dan kemudian menyanyikan sebuah lagu, jadi anak-anak sangat antusias dalam belajar. Mengenai pembelajaran Ibu Rizka tentang RPP yang diferensiasi, apakah sudah sesuai Bu Rizka? Menurut saya sangat sesuai ya, sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi karena sudah ada pembuka, inti, penutup, meskipun masih ada kekurangan yang harus saya perbaiki lagi. Kira-kira saat Ibu Rizka mengajar kemarin, apakah ada kendala yang Ibu Rizka hadapi? Ya, adapun kendala yang saya hadapi itu kemarin pasti ada, ya, seperti kendala di teknis, kemudian masih ada juga siswa yang kurang fokus dalam belajar, kemudian masih ada juga siswa yang kurang memahami materinya. Siswanya masih kurang fokus seperti itu. Ya, masih ada beberapa ya. Ya, di kendala Bu Rizka yang Bu Rizka sebutkan tadi, kira-kira apa penyebabnya Bu Rizka? Oke, menurut saya penyebabnya siswa kurang fokus dan konsentrasi karena pembelajarannya saya mulai di akhir pembelajaran. Jadi pembelajaran itu mulai menurun, konsentrasinya mulai menurun. Kemudian siswa juga masih kurang mengerti karena mereka masih normal bertanya. Kemudian saya juga lupa mengelompokkan siswa yang sesuai dengan gaya belajar.
Jadi untuk konsentrasi harusnya ditempatkan di awal mungkinnya. Ya. apalagi panas-panas. Panas-panas sudah istirahat. Kasih es krim. Iya. Baik Bu Rizka, bagaimana solusi nantinya untuk permasalahan yang Bu Rizka hadapi di kelas? Oke. Adapun solusi yang saya akan terapkan mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang agak berat, menempatkan pembelajaran yang agak berat juga di awal pembelajaran dan menempatkan pembelajaran yang agak sulit itu di akhir pembelajaran. Kemudian saya juga akan menyelingi pembelajaran dengan speaking supaya siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Jadi kayak misalnya nyanyi di akhir pembelajaran, Main game di tengah-tengah pembelajaran. baik Bu Rizka, untuk solusi yang Bu Rizka sebutkan tadi, kapan kira-kira Bu Rizka akan melaksanakan? Insya Allah secepatnya. Baik Bu Rizka, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Ibu Rizka dengan supervisi akademik yang sebelumnya? Saya dengan adanya supervisi akademik ini sangat membantu sekali bagi saya karena saya bisa tahu letak-letak kekurangan saya di mana saja. Kemudian dengan adanya observasi kemarin saya bisa melihat, saya juga bisa mengingat apa-apa langkah-langkah pembelajaran saya. Kemudian nantinya saya juga akan mencari referensi-referensi supaya bisa belajar lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu Rizka untuk observasi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.